Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, selamat malam, kita bertemu kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah keluarga secara online pada malam hari ini. Saudaraku, ibadah pada saat ini adalah ibadah persiapan untuk memasuki perjamuan kudus pembangunan GKJW. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 9 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh. Dalam hati kita berkata demikian. Pertolongan kami berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 457 ayat yang pertama dan kedua.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan selama kami menjalani kehidupan mulai dari pagi hingga malam hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan berkat dengan kekuatan dan kesehatan, juga berkat untuk kebutuhan jasmani kami di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga untuk membangun ibadah dalam rangka persiapan untuk masuk dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Untuk itu kami menyerahkan kepadamu di dalam ibadah ini, dari awal sampai akhir. Dan kami menyerahkan hati kami untuk Tuhan sucikan sebagai tempat kebenaran firman-Mu. Tubuh dan jiwa raga kami serahkan kepadamu. Pakailah untuk berbicara pada malam hari ini. Karena kami merindukan tentang kebenaran firman-Mu yang akan menunjukkan yang terbaik yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini, curahkanlah hikmat, curahkanlah pengetahuan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami, sehingga kami bisa membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kesaksian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 yang akan kita baca mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat ke-21. Yang demikian bunyinya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, surat Ibrani ini ditulis untuk memberitakan tentang pengorbanan Yesus Kristus di dunia ini untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri.
Untuk itulah kita bersyukur dengan menggunakan mulut bibir kita untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk menyakiti hati Tuhan yang telah berkenan menyelamatkan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman ini katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasmu. Dalam gereja Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang merupakan buah karya sulung Tuhan Allah, pasti ditentukan atau dipilih pemimpin jemaat atau jabatan-jabatan gereja untuk melindungi kehidupan rohani jemaat, melindungi kerohanian warga jemaat, supaya benar dan bisa hidup kudus di hadapan Tuhan Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu atau majelis dan tunduklah kepada mereka. Di sini Tuhan Allah melihat gereja adalah sebuah lembaga. Lembaga yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk memberitakan kebenaran firman-Nya, untuk memberitakan kehadiran kerajaan-Nya. Maka sangat perlu dibentuk pemimpin yang bisa memimpin dan terberkati, agar bisa menjalankan tugasnya dengan benar dalam rangka untuk perkembangan dan kemajuan gereja Tuhan. Majelis jemaat itu ibaratnya sebuah tim yang bekerja sama untuk meraih kemajuan jemaat, yang bekerja sama untuk membawa perkembangan gerejanya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hormatilah dan taatlah dan berdoalah untuk majelis, untuk pimpinan gereja, untuk kita semua, supaya gereja kita ini gereja yang maju dan berkembang. Hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus harus berani berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah adalah untuk membangun jemaat-Nya. Untuk itu, bantu dan doakan agar pemimpin jemaat yang dipilih oleh Tuhan Yesus agar memiliki kekuatan dan kesabaran dalam membangun kerohanian dan keimanan warga jemaat menjadi kuat dan tangguh dalam situasi dan kondisi seperti saat ini yang kita alami bersama-sama, dan terhadap hantaman badai kehidupan yang bisa menghancurkan iman percaya kita, iman percaya seluruh warga jemaat. Doa adalah penting. Kita sangat membutuhkan kebersamaan ini. Sehingga jemaat, seluruh warga jemaat sangat disukai oleh manusia yang lain, juga disukai oleh Tuhan Yesus, agar jemaat menjadi
mandiri, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Untuk itulah GKJW mengadakan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Gereja juga banyak persoalan-persoalan, banyak permasalahan-permasalahan. Maka kita perlu mendoakan gereja kita. Supaya gereja kita ini terbebas dari persoalan. Sama dengan kita semua terbebas dari permasalahan pandemi corona saat ini. Mari kita mengkuduskan hati kita sebelum kita masuk ke dalam meja perjamuan kudus pembangunan GKJW. Hilangkanlah berhala-berhala yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, yang menguasai kita. Hilangkanlah. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Karena kita tidak akan mampu tanpa campur tangan Tuhan dalam menyucikan hati kita. Selamat mempersiapkan diri dan selamat mengikuti perjamuan kudus pembangunan GKJW. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Aku percaya kepadamu Bapa, firman-Mu ini akan membangkitkan semangat kami sebagai warga gereja Kristen Jawi Wetan. Untuk itu Bapak, sebelum kami masuk ke dalam meja perjamuan, Bapak, Engkau mengetahui hati kami. Engkau mengetahui pikiran dan perasaan kami. Sucikanlah kami, kuduskanlah kami, supaya kami layak untuk masuk ke dalam meja perjamuan-Mu. Ampunilah segala najis dosa kami, supaya kami menjadi umat-Mu yang kudus. Kami percaya pada malam hari ini Tuhan menyucikan hati kami, mengkuduskan hati kami, jiwa kami, supaya kami layak untuk masuk dalam meja perjamuan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, anak-Mu berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kita menggunakan Kidung Jemaat 367 ayat yang pertama dan kedua, bersamaan kita menghaturkan persembahan.
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhanku, ya Allahku, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penjaga kami, dan Engkaulah pemelihara kami. Kami bersyukur kepadamu akan firman-Mu yang telah kami dengarkan ini. Biarkanlah kami pada saat ini berdoa untuk kehidupan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Luwung. Kami serahkan kepadamu, Bapa, seluruh warga jemaat-Mu. Kami serahkan kepadamu satu persatu. Kiranya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan berikan kekuatan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan. Jagalah Bapa seluruh warga jemaat-Mu ini. Dari situasi dan kondisi ini, jagalah dari tekanan virus corona ini, supaya warga-Mu ini menjadi berani, tidak khawatir, tidak takut, bahwa Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepadamu. Dan pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Sakit karena dosa, sakit fisik. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan berkenan memberikan kesehatan pada saudara-saudara kami ini. Jamahlah Tuhan, jamahlah, angkatlah sumber sakit dan penyakit itu. Jika saudara kami sakit karena terkena virus corona ini, kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu dan mau menyembuhkan saudara kami ini. Kami serahkan kepadamu. Kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami berserah kepadamu Bapa. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat seluruh anggota majelis Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Luwung ini. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, dan berilah hikmat supaya dapat menjalankan tugas yang sudah Tuhan berikan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Curahkan karunia Roh-Mu kepadanya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia, bahkan fisiknya sering sakit. Kiranya Tuhan menghibur, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupannya, supaya para orang tua kami ini tidak mengalami dan merasa sepi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada saat ini juga kami berdoa buat gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Tuhan berkati segala persoalan yang dihadapi, segala permasalahan yang dialami, kiranya Tuhan memberkati dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Tuhan, bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih dilanda
oleh pandemi Corona 19. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijakan pada pimpinan kami, mulai dari yang atas sampai di mana kami ini berada. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijakan, supaya mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan seluruh rakyatnya kami serahkan kepadamu, supaya mengerti akan segala keputusan yang diputuskan oleh pimpinan kami. Semuanya itu adalah untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Tuhan, kami serahkan kepadamu. Juga kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, mereka yang berjuang di garis depan untuk membantu saudara-saudara kami yang terkapar penyakit corona. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka mampu menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini kami berdoa, menyerahkan seluruh persembahan yang telah kami kumpulkan ini, seberapa besar yang bisa kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan biarkanlah persembahan ini berbau harum untuk kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap tangan yang bersyukur kepadamu, Tuhan cukupkan dalam kebutuhan sehari-hari. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh warga jemaat ini kami serahkan kepadamu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 401 ayat yang ke-1 saja. Mari kita bersama-sama memohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus memberkati jemaat sekalian dalam mempersiapkan diri untuk memasuki meja perjamuan kudus
mulai dari saat ini sampai selamanya. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan Bapa terima kasih.